Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Yussolihah Yusuf. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi kisah. Kisah ini dikekalkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 65 dan juga surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Kisah ini menceritakan tentang satu kaum yang dirubah menjadi kera. Dan kisah ini dinamakan dengan Ashabul Sabt, yang artinya orang-orang yang melanggar di hari Sabtu. Ada apa dengan hari Sabtu? Dalam Yahudi, kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi wasallam, setiap hari Sabtu adalah merupakan hari ibadah mereka. Di situ setiap hari Sabtu dilarang melakukan semua aktivitas, berdagang, memancing, berperang, apalagi berbisnis tidak boleh. Jadi hari Sabtu adalah khusus hari ibadah, dilarang untuk melakukan aktivitas. Kisah ini diawali dengan surat Al-A'raf ayat 163 yang ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Yang artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Jadi di sini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada Bani Israel, kaum Yahudi. Karena ini kisahnya adalah saat Nabi Muhammad pas waktu hijrah di Madinah, di situ banyak kaum Yahudi yang mengingkari tentang risalah Nabi Muhammad. Sebenarnya kaum Yahudi ini bukan hanya Nabi Muhammad ya yang diingkari oleh mereka, karena dia setelah Nabi Musa memang sudah tidak pernah mau mengakui nabi-nabi setelahnya. Makanya dia dinamakan dengan kaum Yahudi, tetap berpegang pada Taurat. Meskipun banyak ya nabi-nabi setelah Nabi Musa ini bermunculan, bahkan kaum Yahudi ini pun pas waktu Nabi Musa alaihi wasallam masih hidup pun mereka memang sudah sangat sulit untuk diatur. Apalagi setelah Nabi Musa meninggal, dan bahkan mereka zolim terhadap nabi-nabi setelah Nabi Musa, termasuk diantaranya adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihissalam, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Mereka ikut andil dalam membunuh nabi-nabi tersebut. Jadi di sini Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah untuk menanyakan tentang kejadian orang-orang yang hidup di pinggir pantai tersebut, karena kejadian ini ditutupi oleh kaum Yahudi karena ini merupakan aib bagi mereka. Ini adalah kisah orang-orang nenek moyang mereka yang pernah dirubah menjadi seekor kera, tapi tidak ada keturunannya ya di sini ya. Jadi setelah dirubah menjadi kera dalam waktu 3 hari mereka binasa semuanya. Jadi tidak ada keturunannya, tidak ada. Sehingga cerita ini kata para ulama tidak ada dalam Taurat, tapi turun-temurun diceritakan oleh pendeta-pendeta mereka. Apalagi Nabi Muhammad SAW tidak pernah ya berinteraksi dengan orang Yahudi, belajar pada mereka. Apalagi ini bukan aib ya bagi Nabi Muhammad SAW, karena beliau tidak bisa membaca ataupun menulis, karena ini merupakan suatu tanda kalau memang beliau merupakan semua yang dia dapat adalah langsung wahyu dari Allah. Jadi tidak mungkin kalau dia tidak ada yang memberitahu. Kenapa tahu aib orang-orang Yahudi tersebut? Lantas siapa yang memberitahu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya dalil ini sudah cukup untuk membuat orang-orang Yahudi mengakui tentang risalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tapi memang udah sifat orang-orang Yahudi ini seperti itu, keras kepala dan membangkang. Apalagi mereka orang-orang Yahudi ini menisbatkan dirinya bahwa dia adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang agamanya dirahmati oleh Allah. Intinya dia adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tidak sama dengan kaum-kaum yang lain. Makanya dia mempunyai kisah seperti ini. Nenek moyang mereka itu ditutup rapat-rapat, tapi Allah membongkarnya lewat dalil tersebut, yaitu Nabi Muhammad disuruh menanyakan kepada Bani Israel. Jadi kisah ini adalah sebuah kaum yang namanya kaum Ilah. Kaum Ilah di sini adalah yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ujian pada kaum tersebut. Setiap hari Sabtu Allah mendatangkan ikan, dan di lain hari Sabtu ikan itu tidak banyak ada, tapi tidak banyak.
saat itu ya. Kemudian satu orang dari di antara mereka itu berusaha untuk mengakali. Yang diakali di sini bukan orang ya, Allah di sini yang diakali. Karena hari Sabtu dia kan tidak boleh bekerja. Hari Jumat sore mereka pasang jala. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan memasang jala, ada yang mengatakan membuat lubang-lubang di pinggir-pinggir pantai supaya ikan itu setiap dibawa ombak ke daratan dia tidak bisa keluar lagi karena telah masuk ke dalam lubang tersebut. Satu orang, dua orang mengikuti aman, 3 orang mengikuti, akhirnya banyak kaum yang mengikuti. Di sini ada 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang tersebut yang fasik dalam kutip dia menipu Allah ya, Allah ditipu di sini. Meskipun orang mengatakan tidak boleh kita seperti ini, tapi dia mengatakan saya tidak lakukan apa-apa di hari Sabtu, saya memasang jala hari Jumat, hari Minggu saya mengambilnya. Salah ikan sendiri, kenapa dia tidak mau keluar dari jala? Salah ikan sendiri, kenapa dia masuk lubang? Seperti itu. Pintar sekali mereka itu berargumen. Kemudian di sini ada orang kedua, yaitu orang-orang yang nahi mungkar. Di sini dia mengingatkan kepada orang yang pertama yang fasik tersebut, tidak boleh, hukumnya haram. Ini ujian, tapi orang-orang yang pertama ini tidak mau diberitahu. Ya seperti itu tadi jawabannya. Pintar sekali dia menjawab. Ada orang golongan ketiga, yaitu orang ketiga ini adalah orang beriman tapi melarang orang yang nahi mungkar untuk mengingatkan yang pertama. Jadi dia tidak mau melarang yang pertama, tapi malah melarang orang yang nahi mungkar untuk mengingatkan orang-orang yang pertama. Udah, jangan dilarang, biarkan saja, toh nanti azab Allah pasti akan datang. Seperti itu. Ini diterangkan dalam ayat selanjutnya ya, ayat 164-nya ini diterangkan seperti itu. Tapi orang yang nahi mungkar tersebut mengatakan dalam ayat tersebut, kata orang yang ketiga, kenapa harus kamu memberitahunya, udah biarkan saja gitu. Tapi dia mengatakan dalam ayat tersebut, ini adalah nanti kalau saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya telah mengingatkan. Jadi dia ingin memberitahukan kepada ini Allah, saya sudah berusaha mengingatkan, seperti itu. Jadi dia punya dalih untuk pertanggungjawaban di akhirat kelak, seperti itu. Dan kemudian karena banyaknya orang yang mengikuti orang yang pertama tadi, Allah semakin menguji kaum ilah tersebut. Setiap hari Sabtu ikan itu semakin banyak. Dalam ayat selanjutnya, ikan itu sangat banyak sekali. Tidak perlu menggunakan jala ataupun alat bantu yang lainnya, ikan itu pada berdatangan, sangat penuh sekali. Jadi tinggal ngambil gitu aja. Tapi itu kan hari Sabtu, sedangkan hari Sabtu dilarang untuk melakukan aktivitas. Dan akhirnya ya itu, mereka melakukan perbuatannya seperti itu. Setiap sore Jumat memasang jala, Minggu dipanen. Akhirnya lama-kelamaan murka Allah datang, mereka dikutuk menjadi kera. Yang dikutuk di sini adalah orang-orang yang berbuat fasik. Dalam Al-Quran ayat selanjutnya diterangkan yang disebut siapa? Orang kedua yang nahi munkar, dia selamat. Untuk orang yang ketiga ini ada 2 riwayat. Riwayat pertama mengatakan bahwa mereka juga ikut dikutuk menjadi kera karena dia tidak mau ikut mengingatkan orang yang berbuat fasik tersebut, tapi malah melarang orang-orang yang beriman. Dalam riwayat lain dikatakan dia selamat karena dia beriman, tapi dalam Al-Quran tidak disebutkan orang tersebut. Jadi dia seakan-akan tidak ada dalam ceritanya dalam Al-Quran di sini ya. Dalam surat selanjutnya bisa dibaca. Jadi kisah ini ditutupi oleh para Yahudi. Tidak ada yang tahu. Karena Nabi Muhammad mengetahuinya, tapi dia tidak bercerita langsung, tapi disuruh untuk menanyakan tentang kisah ini. Akhirnya harusnya ini sudah menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad adalah nabi penutup. Tapi ya begitulah orang-orang Yahudi. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Dimanapun kita berada, sebaiknya meskipun kita tidak bisa melarang, tidak boleh, kita paling tidak dalam hati mengatakan astagfirullah. Mudah-mudahan orang itu mendapatkan hidayah. Jangan hanya diam saja. Seperti itulah. Demikianlah kisah ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.